Awak juga saya ikut nangis kalau dia itu. Kenapa? Terasa Rasulullah itu datang. Di dia itu. Dia tuh berkali-kali mimpi Rasulullah. Dia tuh baik dengan yang rajin melihat dia tuh adalah kalau ke seberang tuh setelah ayah tuh meninggal tuh guru Ismail Yusuf. Itulah. Dia cerita ke guru Ismail Yusuf itulah tentang dia mimpi dengan Rasulullah paling sering. Tuh yang saya rasakan. Acara selanjutnya itu penyampaian hikayat Sohibul Haul, di mana yang akan disampaikan oleh orang tua kita, Bapak Haji Fakhruddin Rozi SHMH, sebagai Rektor Umbari, yang mana beliau ini tidak lain adalah anak dari Bapak Kiai Haji Muhammad Ja'far, yang merupakan teman baik Sohibul Haul. Kepadanya, falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasul. Allahumma shalli Muhammad. Yang saya hormati, ini keponakan saya Habib Hasan bin Ali bin Abdullah bin Husain Al-Haddad. Dan saya hormati para habaib-habaib dan para peserta haul pada malam ini. Saya lihat ada adik saya Aswan ini dari KMJKS, masyarakat seberang hadir. Ini, alhamdulillah dari Yola Kemang sana sampai ke sini dia hadir. Ini pendekatan kepada alim-alim ulama, itu betul, bagus sekali. Dan pengajian-pengajian itu harusnya didatangilah sebaik-baiknya. Gitu. Nah, saya ini mau cerita sedikit tentang Al-Habib Abdullah bin Husain Al-Haddad ini. Almarhum Allahyarham Habib Husain Abdullah Haddad ini adalah sahibnya orang tua saya. Orang tua saya itu dulu sebagai Hopungulu Jambi ini. Kodi, dulu Kadi itu cuma satu. Dia yang tukang kawin orang, yang banyak kawin orang, itulah dia. Nah, sahib ini karena dulu bertempat, ayah saya itu cari tempat kantor, tapi Habib Abdullah bin Husain Al-Haddad inilah yang mereka. Inta sini saja, kantor di tempat saya ini. Ada toko Hadrat Maut di pasar tuh. Nah, habis itulah tempat kantor dia sebagai kodi, sebagai nikahkan orang, ya pengulu. Nah, itulah di situ. Nah, selamat. Dan ini Habib Allah bin Husain ini sebagai penasihat beliau. Dan memang bijaksana sekali almarhum ya Allahyarham Habib Abdullah bin Husain Al-Haddad ini dalam melaksanakan tugasnya sebagai penasihat itu memang luar biasa. Memang betul-betul dibimbing oleh Allah SWT. Dulu saya ingat orang tua saya itu kan dikirimi surat oleh orang yang dulu bagaimanapun juga ya Islam itu gitulah orang. Dia ngatain orang tua saya. Jadi orang tua saya bilang, Bib, macam mana ini? Kenapa? Kata Bib. Ini orangnya apa ngatur-ngatur saya begini. Kalau gitu apa? Saya balas lah Bib, saya tulislah kata. Tulis surat kan jawab orang ini segala macam oleh orang tua saya. Habis tulis, sudah belum? Sudah Bib ini ya, baca nih. Aku tak perlu baca. Terus sambil diambil, buangnya tempat sampah oleh Habib Husain Abdullah Al-Haddad tadi. Dimasuk tempat sampah yang terjawab ya. Nah, Habib katanya suruh tulis bagaimana? Kalau kau tulis katanya. Kalau Inta tulis ini berarti Inta buat perang dengan orang katanya. Inta itu hopulu mendamaikan orang katanya. Kenapa kita harus ikut perang katanya. Terbawa oleh emosi beliau. Nah, beliau inilah tadi yang memang membimbing beliau itu memang untuk kebaikan. Itu yang saya lihat waktu itu. Saya cerita sama beliau itu. Saya ini paling dekat dengan beliau, dengan Habib Abdullah bin Husain Al-Haddad ini paling dekat saya. Dari SMP dulu SMA saya
Di rumahnya lah dulu. Saya betul-betul dekat benar dengan beliau. Saya kalau ingat, nah, mau nangis saya jadi gitu. Betul luar biasa beliau ini. Dengan saya itu, sayang betul dia. Saya memang saya katakan bahwa dari kecilnya saya dengan dia ini luar biasa. Dan apapun juga dia kalau dengan saya banyak kasih permen. Kalau kami dulu kulum namanya kulum, nah, pagi itu. Ya, dikasih itu tiap hari itu ada apa itu. Nah, itu dari dulu. Nah, sampai saya SMA juga gitu. Setiap saya bicara apapun juga ditangkapnya dengan baik. Saya manggil Ami waktu itu, Mi, saya ini ada nih, kalau saya ini mau ujian Mi. Kapan? 5 hari lagi. Sudah lulus kau. Itu. Itu aja. Memang ya udah lulus. Nggak ada cerita. Habis apalagi itu dia ke saya. Razi, ya Mi, aku mau adakan maulid di rumah. Cari kambing 1. Kasih duit 1 pada benar. Ini duit kau kasih dengan aku, nanti kau dapat nanti kembaliannya lebih dari ini lagi. Benar, besoknya saya dapat duit lagi lebih dari itu. Masya Allah keramahan nih orang, betul. Ini dulu tuh dalam adat itu dulu di rumah. Nah itu saya di rumah saya di Telanai waktu itu. Dia datang dengan Mahdi bawa itu. Nah, langsung aja di rumah langsung nah, masuk enggak usah. Aku perlu duit. Besok aku nak maulid. Kau carikan kambing. Nah, ini Mi, saya ada duit nih. Nah, ini duit ya, dapat aku nih. Nanti kau dapatkannya lebih dari ini lagi balasannya. Emang besoknya dapat saya duit. Masya Allah ini orang saya bilang apa ini dah. Karomahnya itulah. Nah itu ya kan. Setiap ada masalah, saya kalau ngadu dengan dia itu apa? Pernah satu malam, jam 12 malam, saya ini lagi berantem dengan istri. Terus masuk dia. Nah, tengah malam itu pas jam 12 saya langsung ke sini, ke rumah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Buka pintu dia ada kunci. Kau tahu? Kau tidak cerita, aku udah tahu. Jangan kau laden nih, perempuan itu iblis katanya. Waduh, Pak, kata bilang. Kau laden nih, perempuan iblis, sudah kau terima aja, sabar. Belum apa-apa udah tahu dia. Ini, itu maka saya sedekat dengan dia macam itu. Semua persoalan saya ngadu dengan dia. Dulu. Itulah beliau tuh sakit. Walau belum sampai tahu. Satu saat ibu tuh marah-marah dengan dia. Dia pakai kaos baju itu sobek-sobek, ada agak sobek-sobek kan. Tapi saya tahu, saya datang di pasar, saya belikan baju kaos untuk dia. Sampai ke situ, ibu tuh yang marah tuh, habis itu saya kasih. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini baju kaos saya belikan itu. Ah tuh, Rozi ini keramah katanya. Tahu saya nggak. Ibu tuh heran. Ya Allah sih, waktu tadi ibu marah-marah dengan dia baju kaosnya begini. Dapat. Itu luar biasa betul. Itu pengalaman-pengalaman saya yang saya benar-benar saya rasain. Waktu ayah saya meninggal, itu bulan Januari, tanggal 24 Januari 71. Saya ini kehilangan pegangan. Saya waktu nguburin ayah saya tuh nangis, saya tidak sadar. Nangis terus, sudah sampai ke rumah nangis terus. Orang pun kewalahan di rumah. Kenapa? Kata dia, Rozi itu hadir, bib ini kalau oh iya lah, dibacanya, tiupnya, sadar lah ya, langsung sadar. Sabar. Tadi tidak bisa diam-diam, nangis terus. Dibacanya kuping saya, langsung sadar. Udah, beres. Itu dulu, ingat. Nah, saya dipanggil sama dia waktu itu ke rumah di sini. Razi, iya Mi. Kau tidak punya ayah lagi, iya Mi. Nah, sekarang aku ayah kau. Ini apa kau nih ya? Iya Mi, terima kasih banyak lah. Nah, jadi saya diangkat anak oleh dia waktu itu. Diangkatlah jadi anak dia. Itu banyak hal-hal yang saya temukan yang tadinya tidak memungkin, tapi ya ada bisa mungkin. Terjadi
apapun juga. Yang memang ada satu rahasia juga lah. Ini maka saya tadi itu kalau orang maulid ini, kalau marhaban tuh, assalamualaikum, salam kepada Rasulullah, jatuh marhaban, itu kan serasa kalau saya terbawa oleh dia. Beliau tuh kalau waktu dulu, waktu maulid di sini, saya balik orang marhaban tuh, waktu marhaban tuh orang selawat, itu dia nangis tuh. Itu makanya saya kalau udah terbawa juga, saya ikut nangis kalau dia itu. Kenapa? Terasa Rasulullah itu datang. Di dia itu. Dia tuh berkali-kali mimpi Rasulullah. Dia tuh baik dengan yang rajin melihat dia tuh adalah kalau ke seberang tuh setelah ayah tuh meninggal tuh guru Ismail Yusuf. Itulah. Dia cerita ke guru Ismail Yusuf itulah tentang dia mimpi dengan Rasulullah paling sering. Itu yang saya rasakan pada beliau tuh dulu itulah. Orang kalau saya nanti kursus di Medan ada pelatihan di situ. Nah, waktu itu sekolah pimpinan stasi di Medan. Saya itu ikutlah. Kemana kau Razi? Medan. Nah, Razi, kau nanti insya Allah kau bisa nanti berhasil. Selamat. Yalah. Coba di sana kita belajar. Saya berhasil dapat nomor 2. Nomor 1 orang Medan. Karena padahal saya nomor 1. Orang Medan tidak mau kalah. Dia minta nomor 1. Ambil lah kata saya. Aku nomor 1 dan Guno juga lah kata saya. Itu dulu tuh. Orang Medan tuh minta nomor 1. Karena dia minta macam mana pun nomor 1. Medan harus nomor 1. Nah, marah orang Aceh yang saya dengan orang Medan. Kenapa ini sampai, kataku nomor 1, nomor 2 tidak pula masalah, saya bilang. Ini gawe dunia, saya bilang itu. Tidak usah cerita lagi. Aku satu hari berhasil, aku tidak juga. Aku tidak jadi pangkat aku dari dia naik, tidak juga. Itulah sebenarnya. Nah itu. Tapi, kenapa? Doa beliau itu makbul. Makbul. Terasa betul saya dengan jauh. Waktu kehilangan dia tuh terasa betul. Mana lagi tempat jauh. Ini memang betul-betul apa yang dikatakannya itu A ya A. Makanya saya bilang kan di dalam ini ada orang waktu di rumah Pak Nurdin Hamzah. Orang makan nasi minyak macam. Tengok orang sebelah tuh. Ngapa kau tak makan kambing? Dilarang dokter, Bib. Nah, Quran ada larang enggak? Enggak ada, Bib. Makan. Bib macam mana? Aku tanggung jawab. Makan orang tuh. Makanlah, habis makan udah tuh lama. Seminggu udah kemudian datang dia ke rumah Habib. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Mati kau katanya. Aduh, mati kau makan kambing. Itu. Jadi oleh paman saya ada Pak Ngasih Guru Zali itu tuh. Ngapa Habib Abdullah Dato tingkat keyakinan kalau itu tinggi sekali. Tidak ada lawan dengan kita. Tidak ada makam kita ya. Makam dia adalah itu. Tidak ada makam. Sama lah. Kalau ada orang pokoknya perlu dengan dia. Dia tuh pas-pas saja kalau ngata orang tuh gini, itu kebetulan memang ada orang tuh begitu. Banyak kejadian itu tuh. Ada orang masuk, kau tuh ngapain? Itu. Apa kau buat? Bib, ini. Tahuan tadi dia mau ikutnya. Amin nih, Habib Allah Adat nih, mau ikut nih juga di sana kemana, gitu kemana. Kau tak usah urus aku, tak usah kau urus aku gawe aku, kau gawe kau, kata dia. Baliklah orang itu tak jadi. Begitu. Dia nengok apa gawe. Nah, itu. Dia tahu semua itu. Masya Allah. Memang luar biasa Habib ini. Inilah yang saya rasai betul-betul. Saya beruntung betul dengan beliau, dekat betul dengan guru-guru. Makanya itu saya pernah. Maka kalau saya sayangi itulah model-model beliau ini, Habib ini benar-benar saya sayang. Itulah. Nah, kedekatan kita itulah yang membuat kita dibimbing dengan baik dengan dia. Sampailah sekarang ini macam itulah dia. Dalam kubur dia doain kita juga. Dia mendoakan diri yang tidak bisa. Tapi kalau doakan kita yang hidup, berdoa dia masih sampai.
Nah, kalau kita malam ini rame-rame kita haul mendoakan beliau di alam kubur, dia juga mendoakan kita di dapur kubur kita. Insya Allah, apa yang kita ajarkan sampai. Itu yang saya dapat sampaikan dikit cerita beliau itu. Dia dengan orang tua memang bukan main sayangnya betul-betul. Akrab betul berdua tuh kemanapun juga. Ini sampai di rumah saya begitu. Dengan abang saya Sayuti juga begitu dia. Sayang betul. Ini yang dapat saya ceritakan sedikit. Inilah berguna, mudah-mudahan kita bisa dapatkan berkah rahmat dari beliau, melalui beliau kita dapat berkah rahmat dari Allah Ta'ala. Ini demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron katsira pada orang tua kami, Bapak Haji Fakhruddin Razi SHMH, yang telah menyampaikan hikayat tentang Sohibul Haul. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan tadi menjadi ibroh, pelajaran, dan mudah-mudahan dapat meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin.